Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat Jawa Bali pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. PPKM Darurat ini diberlakukan untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir. Sebelumnya DKI Jakarta telah menerapkan PPKM Mikro terhitung dari 22 Juni sampai 5 Juli 2021. Lantas apa bedanya PPKM Mikro dengan PPKM Darurat? Dalam PPKM Darurat, work from home diberlakukan 100% untuk sektor non-esensial. Sementara itu, work from office diberlakukan maksimal 50% untuk sektor esensial. Sektor esensial mencakup keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, dan industri orientasi ekspor. Kemudian dilakukan 100% work from office untuk sektor kritikal. Sektor kritikal mencakup energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar seperti air dan listrik. Selanjutnya, industri pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sedangkan dalam PPKM Mikro, tempat kerja atau perkantoran wajib menerapkan WFH 75%. Berbeda dengan PPKM Darurat, PPKM Mikro tidak memberi klasifikasi batasan tempat kerja berada di zona merah atau tidak. Ketentuan ini berlaku untuk tempat kerja, perkantoran, perkantoran pemerintah, swasta, dan BUMN. Sementara itu dalam PPKM Mikro, kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan. Dalam PPKM Darurat, operasional pusat perbelanjaan ditutup. Sementara pada PPKM Mikro, pusat perbelanjaan boleh beroperasi hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan pembatasan pengunjung maksimal 25%. Dalam PPKM Darurat, pengunjung dilarang makan atau minum di tempat atau dine-in, di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau mal. Restoran, kafe, rumah makan, dan sejenisnya hanya diperbolehkan untuk melakukan pelayanan delivery atau take away. Sedangkan dalam PPKM Mikro, makan di tempat masih diperbolehkan dengan maksimal pengunjung 25% dari kapasitas. Jam operasional pun dibatasi, yakni hanya sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pada PPKM Darurat, transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi online dan konvensional, serta kendaraan sewa atau rental boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 70%. Sedangkan pada PPKM Mikro, kapasitas penumpang transportasi umum adalah maksimal 50%. Keduanya diterapkan dengan penerapan prokes yang ketat. Selama PPKM Darurat, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan prokes yang ketat dan tidak boleh makan di tempat. Penyediaan makanan hanya boleh dalam wadah tertutup untuk dibawa pulang. Sedangkan dalam PPKM Mikro, kegiatan hajatan boleh dihadiri maksimal 25% dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Pelaku perjalanan domestik dengan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksinasi minimal vaksin dosis 1 dan PCR H-2 untuk pesawat, serta antigen H-1 keberangkatan untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Kemudian wajib menggunakan masker untuk kegiatan di luar rumah dan penggunaan face shield tanpa masker tidak diperbolehkan. Selain itu, pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW zona merah tetap diberlakukan.
Terdapat 6 persamaan aturan PPKM Mikro dan Darurat. Yang pertama, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Yang kedua, supermarket, toko kelontong, pasar tradisional, dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari boleh beroperasi sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Sedangkan untuk apotek dan toko obat diperbolehkan beroperasi selama 24 jam. Kemudian pelaksanaan kegiatan konstruksi seperti tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100% dengan penerapan prokes yang ketat. Selanjutnya tempat ibadah yang meliputi masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng ditutup sementara. Setelah itu fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya harus ditutup sementara. Kemudian kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com.